Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aureli Fani Sofia, NIM 21086336. Saya akan membacakan hasil kerja saya yaitu tentang konsep dasar mekanisme kontraksi jantung dan peredaran darah. Pertama kita masuk ke dalam struktur jantung manusia. Yang pertama ada perikardium. Perikardium adalah membran serosa yang menghasilkan cairan serus untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan sekitarnya. Perikardium terletak di bagian tengah. Bagian ini berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk berada di posisinya. Yang kedua serambi atau atrium. Terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari darah tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga bilik atau ventrikel. Juga terdiri dari bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang keempat ada katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke suatu arah. Yang pertama katup trikuspid, yang kedua katup pulmonal, yang ketiga katup mitral, yang keempat katup aorta. Yang kelima otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pada otot jantung ada 2 siklus yaitu sistol, yaitu jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Diastol merupakan otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Yang keenam, pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah yaitu arteri, yaitu kaya oksigen karena berfungsi untuk memompa darah dari sisi kiri otot jantung atau vertikal atrium kiri. Yang kedua ada vena, yaitu membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Yang ketiga kapiler, yaitu berfungsi untuk menghubungkan arterikel kecil dengan vena kecil. Selanjutnya kita masuk ke dalam mekanisme kontraksi jantung. Yang pertama ada fase diastol. Awalnya, atrium dan ventrikel, baik kanan maupun kiri, akan mengalami fase diastol yang ditandai dengan relaksasinya atrium dan ventrikel, sehingga atrium diisi darah menuju ventrikel dengan terbukanya katup atrium ventrikular, kanan dan kiri. Fase ini terjadi sekitar 0,4 detik. Yang kedua, fase systole 1. Pada fase ini, kedua atrium akan mengalami kontraksi, sehingga pada atrium kanan darah akan didorong ke ventrikel sehingga mengalir pada vena pulmonal kanan. Sedangkan atrium kiri akan mendorong darah menuju ventrikel kiri, hingga menuju pada arteri aorta. Pada fase ini, katup AV kanan kiri masih terbuka. Namun, katup pulmonal pada arteri pulmonal dan aorta pada aorta masih tertutup. Terjadinya fase ini sekitar 0,1 detik. Yang ketiga, fase systole 2. Pada fase ini, kedua ventrikel kanan kiri mengalami kontraksi. Hal ini akan mengakibatkan mengalirnya darah dengan cepat dari ventrikel kanan kiri ke seluruh tubuh. Pada fase ini, kedua katup AV kanan kiri tidak terbuka sehingga menampung darah dari vena cava superior atrium kanan dan vena pulmonal atrium kiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur pembuluh darah. Ada 3 jenis struktur pembuluh darah. Yang pertama arteri, kapiler, dan nadi. Arteri bertanggung jawab mengalirkan darah dari jantung, sementara kapiler memungkinkan pertukaran air dan zat tubuh lainnya antara darah dan jaringan sekitarnya. Sedangkan nadi bertugas untuk mengalirkan darah dari kapiler kembali ke jantung. Arteri dan vena terletak bersebelahan. Dinding arteri lebih tebal daripada dinding vena. Dinding arteri dan vena mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan bagian dalam yang terdiri dari endotelium, lapisan tengah terdiri dari otot polos,
dengan serat elastis dan lapisan paling luar yang terdiri dari jaringan ikat ditambah dengan serat elastis. Cabang terkecil dari arteri dan vena disebut kapiler. Pembuluh kapiler memiliki diameter yang sangat kecil dan hanya memiliki satu lapisan tunggal, endotelium, dan sebuah membran basal. Selanjutnya, sirkulasi pembuluh darah. Yang pertama, sistem peredaran darah sistemik. Peredaran darah dimulai ketika darah mengalir dari bilik jantung bagian atas ventrikel atau dua bilik jantung bagian bawah. Kemudian, berlangsung periode ejeksi, yaitu ketika kedua ventrikel memompa darah ke pembuluh darah arteri besar. Dalam peredaran darah sistemik, ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Lalu, darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, kemudian masuk ke jaringan kapiler. Selanjutnya, di dalam jaringan kapiler, darah akan melepaskan nutrisi, oksigen, dan zat-zat penting lainnya. Melalui proses ini, darah juga mengambil karbon dioksida dan sisa hasil metabolisme tubuh, dan dibawa kembali ke jantung melalui serambi kanan. Yang kedua, sistem peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah yang satu ini juga sering disebut peredaran darah kecil. Cara kerjanya dengan memompa darah dari ventrikel kanan. Darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arterial pulmonalis. Lalu, aliran darah akan bercabang menuju arteri dan kapiler yang lebih kecil. Di sini, karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikel paru, dan oksigen segar masuk ke aliran darah. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena, paru, dan atrium kiri, menuju ventrikel kiri. Lalu, detak jantung berikutnya memulai siklus baru, sirkulasi sistemik. Yang ketiga, sistem peredaran darah koroner. Sistem peredaran darah koroner berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen. Dalam sistem peredaran darah ini, darah yang dialirkan untuk memasok otot jantung. Darah kaya oksigen dialirkan ke otot jantung, agar jantung bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam imunitas tubuh, yaitu sistem imunitas. Sistem pertahanan tubuh atau sistem imun adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Yang pertama, sistem imunitas non-spesifik. Imunitas non-spesifik fisiologik berupa komponen normal tubuh, selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah mikroba masuk tubuh dan dengan cepat menyingkirkannya. Semua mekanisme pertahanan ini merupakan bawaan innate, artinya pertahanan tersebut secara alamiah ada dan tidak ada pengaruh secara intrinsik oleh kontak dengan agen infeksi sebelumnya. Mekanisme pertahanan ini berperan sebagai garis pertahanan pertama dan penghambat kebanyakan patogen potensial sebelum menjadi infeksi yang tampak. Pertama, pertahanan fisik atau mekanik, yaitu kulit, selaput lendir, silia saluran napas, batuk, dan bersin, merupakan garis pertahanan terdepan terhadap infeksi. Kedua, pertahanan biokimia, pH asam keringat, sekresi sebaseus, berbagai asam lemak yang dilepas kulit, lisosim dalam keringat, ludah, air mata, dan air susu ibu, enzim saliva, asam lambung, enzim proteolitik, antibodi, dan empedu dalam usus halus, mukosa saluran napas, gerakan silia. Ketiga, pertahanan humoral. Pertahanan humoral terdiri dari komplemen, protein fase akut, mediator asal fosfolipid. Komplemen ini terdiri atas sejumlah besar protein yang bila diaktifkan akan memberikan proteksi terhadap infeksi dan berperan dalam respon inflamasi. Komplemen
berperan sebagai opsonen yang meningkatkan fagositosis sebagai faktor kemotaktik dan juga menimbulkan lisis bakteri dan parasit. Yang keempat, pertahanan seluler. Fagosit, sel NK, sel MATS, dan eosinofil berperan dalam sistem imun non-spesifik seluler. Sel-sel imun tersebut dapat ditemukan dalam sirkulasi atau jaringan. Contoh, sel yang dapat ditemukan dalam sirkulasi adalah neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, sel T, sel B, sel K, sel darah merah, dan trombosit. Contoh-contoh sel-sel dalam jaringan adalah eosinofil, sel MATS, makrofag, sel T, sel plasma, dan sel NK. Yang kedua, sistem imunitas spesifik. Sistem pertahanan ini sangat efektif dalam memberantas infeksi serta mengikat agen infeksi tertentu sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit di kemudian hari. Sistem imun spesifik terdiri atas sistem humoral dan sistem seluler. Pertama, sistem imun spesifik humoral. Pemeran utama dalam sistem imun spesifik humoral adalah limfosit B atau sel B. Sel B akan diserang oleh benda asing, akan berproliferasi, berdiferensiasi, dan berkembang menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Fungsi utama antibodi ialah pertahanan terhadap infeksi, virus, dan bakteri serta menetralkan toksinnya. Dua, sistem imun seluler. Limfosit T atau sel T berperan pada sistem imun spesifik seluler. Sel T terdiri atas beberapa subset sel dengan fungsi yang berlainan, yaitu sel CD4 ditambah TH1-TH2, CD8 atau CTL atau TC dan TS, atau sel TR atau TH3. Fungsi utama sistem imun spesifik seluler ialah pertahanan terhadap bakteri yang hidup intraseluler, virus, jamur, parasit, dan keganasan. Sekian hasil kerja saya. Kalau ada kata saya yang salah, tolong dimaafkan karena saya grogi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senang mendengar suara saya.